Hai guys, Hai semuanya, bertemu lagi dengan kami berdua. saya Pak Gani. Saya Pak Iya. Kita bertemu dalam acara Kuy A. Semata. It's getting serious on this track, fam. Kuy A. Semata. Oke, Pak Gani dan teman-teman semua. Tapi sebelumnya Pak ya, Kenapa? social distancing dulu. Oh iya, Kita nggak pakai masker. tapi kan udah di tetap aja. tetap Biar aman, oke, biar aman. siap. Kita agak jaga jarak sedikit. Iya betul. Kencang kiri. Anak SD dulu ya. Oke, gimana Pak ya? Episode pertama kita ngebahas tentang satu hal. Betul, mengenai sekolah kan. Sekolah, Ah. PJJ. Nah, di episode sekarang kita akan membahas PJJ dari segi guru-gurunya. Betul sekali. Soalnya kalau saya tidak salah, waktu episode pertama itu kan Sedikit- Pak Alek menjanjikan. Nah, Pak akan Alek bercerita. menjanjikan, Betul. sedikit menjanjikan. Betul. Nah, Ya. Kita kali ini bakal mengundang kalau gitu. Kan Betul sudah ada yang sekali. janji. betul sekali. Ya, Terus sudah mau ada ngapain? yang- Ya sudah kita tanya-tanya seputar PJJ dari guru-gurunya seperti apa. Kayaknya sih menarik itu bakalan. Sangat ya. menarik. Oke Pasti deh. sangat menarik, Ah. ya. Nah, Pak Gani, Gimana lagi Pak ya? kalau kita undang Pak Alek enaknya sama siapa? Iya, jangan sendiri, kasihan. Nanti habis sama kita berdua kan. Kan nggak seimbang. Iya makanya harus ada teman. Harus ada temennya. Iya Atau harusnya sih Pak Gani sudah kontak Pak Alek dengan siapa? belum sih. Kayaknya Pak Alek nanti yang nyari sendiri teman. Ya sudahlah. Kita lihat dulu, kita panggil dulu. Oke, Semoga langsung. sudah ada. Saya panggil ya. Baik, silahkan. Oke. Dari sudut kiri. Inilah dia sang predator, Alek Batubara. Ela, Nah, dia Pak ya. kenapa Alek Batubara? Kan Pak Alek sami. Alek ada dua. Oh, nu hiji deui yang satu lagi. Kan kita ngomongin PJJ, bukan MMA. Bukan. Oke, suka Nggak ada bersama. hubungannya kalau Pak Alek itu mah. Soalnya kalau denger Pak Alek predator. Iya. Predator mah nanti next episode lah. Oke, oke. Alek Batubara mah nanti beda segmen, beda episode. Oke deh, oke Kita deh. panggil Pak Alek yang dari Jawa itu. Oh, siap kalau Panggil, gitu. silakan. Saya panggil ya. Panggil. Baiklah, cepat kita panggilkan Pak Alek Sugiarto. Silakan Pak Silakan Alek. masuk Pak Alek. Oke, Pak Alek, terima kasih. Oke, saya di mana nih? Silakan Silakan duduk. Pak Alek di bawah aja. mau pakai itu dulu, boleh Pak Alek? Iya. Nah, Aman. Aman. Oke. Tadi saya di bawah sudah dicek, Pak. sudah dicek. Sudah cek Pak. Boleh. Jadi Ini boleh sama dilepas saya di ya? bawah kerja Pak ya. Boleh, boleh. Boleh dilepas Boleh ya? dilepas biar enak ngobrolnya. Oke. By the way, sendirian aja nih Pak. Oh, tadi saya sama Ser Sabta. Mana? Wah, ini. Mana Pak Sabta? Ini Ser Sabta lari dari tanggung jawab mana ini? Ketinggalan nih. Oh, ini namanya. Kebiasaan Pak Ya, ya. Ser. Wah, pelanggaran. Ada apa? Kemana? Enggak, saya mau ngecek di sini kok masih rame-rame siapa? Ada apa? Oh, silakan. Oh, boleh duduk Pak? Di sini dulu saja, di sini dulu saja. Jangan kemana-mana dulu. Sukanya tuh masuk keluar lagi. Masuk keluar lagi. Keluar itu tahu sendiri, ya. Kalau masuk di dalam terus nggak enak. Kalau di luar terus nggak enak. Aduh, Masuk, ya. keluar. Aduh, ya Pak ya. Aduh. Dikasih dulu. Kasih apa? Bukan. Itu bentangan. Aduh. Nah, gitu. Pak Gani, jangan-jangan nanti dipakai ke mulut. Kayaknya kalau di rumah begitu, Pak. Iya. Tapi lihat Persiapan dulu bisa ya. kostumnya Pak Sabta dan Pak Alek tuh Kita pakai sengaja pilih yang cerah, Pak. Premium saya. boleh Pak dibuka Pak kalau Oh. sudah dicek di bawah pakai Oh, iya, terbuka. iya, Ya, betul. silakan. Persilakan duduk jangan? Iya, boleh atuh. Boleh lah, silakan. Duduk Para- Pak Sabta dan Pak Alek. Siap. Aduh, Pak ya. Baik, kenapa Pak Gani? Kita bersama dengan para petinggi. Iya, kita jadi nggak enak ya. Iya. Pak Ya lebih tinggi sih. Duduknya Pak itu. Oh, iya. Pak. Aduh, Pak Alek Pak. Pak Alek ternyata bisa bercanda juga. Oh, Pak Gani. bisa, Pak. Iya.
serius gitu ya. Guru matematika kesannya serius. Itu mah pencitraan, Pak. Oh, pencitraan. Saya cuma kayak gini gitu. Anak-anak, jadi ternyata Pak Alex selama ini pencitraan. Ya, saya selama ini pencitraan aja biar kelihatan diam gitu kan. Ternyata selama ini. Kita udah rame-rame berbicara, belum ditanyain kabar Pak ya. Itu dia saya mau ngomong Pak Gani nyerocos terus. Kita mau nanya bagaimana kabarnya bapak-bapak berdua ini. Dari Pak Sabta dulu deh. Oh, dari Silakan. saya. Pak Sabta gimana Luar kabarnya? biasa Pak ya. Saya merasa puji Tuhan sehat sekali. Amin. Senang sekali bisa, sebenarnya sih nggak diundang ya. Nanti lewat aja terus dipanggil kan tadi saya juga. Ini gimana pimponya Pak Gani? Aduh, Luar biasa ini, keren. Maksudnya kita mencoba mengirimkan pesan dengan cara-cara yang baru mungkin. betul. Dulu kalau kita sekolah di kelas terus mungkin nggak akan terpikir seperti ini ya. Tidak akan. Terima kasih sekali loh. Keluarga bagaimana? Puji Tuhan sehat. Anak makin tinggi makin lebar juga. Pak, jangan ngomongin lebar nanti ada yang singgung Pak. Sudah Pak, cukup Pak. Ya. Pak Alek, Kalau Pak Alex silakan. gimana nih Pak Alex? Saya biasa di luar, Pak, kalau saya, Pak. Ini udah kayak Superman ya, biasa di Sebentar luar. Pak Gani, Iya. biasa di luar. Itu jadi ambigu Pak Gani. Nggak berani di dalam. Kenapa? Jadi begini, Pak. Saya Maksudnya itu- apa maksudnya? Saya biasa keliling-keliling ke kelas-kelas gitu, Oh. Pak. Biasa di luar, tidak di ruangan gitu. Oh begitu. Kontrol. Kan kalau begini jelas ya Pak ya. Iya, jelas, biasa Iya. di luar. Ngontrol berarti. Kontrol. Biasa. Ya. Biasa Kalau di luar. Pak Iya, Pak Gani sehat ya? Wah, kalau saya sih sangat sehat, kelihatan lah ya. Kelihatan. Kalau kata Pak Sabta, makin tinggi makin lebar. Saya alhamdulillah sehat Pak Alek. Anak sehat, Pak Makanya ya? masih bisa menemani kita bersama di sini. Alhamdulillah sehat juga. Pak Gani, Ya. kita mau nagih aja ke Pak Alek apa yang kemarin sudah sempat Pak Alek sampaikan. Oh iya, Iya, Pak Gani, kenapa? tadi di belakang saya dengar Pak Iya tuh mau menyampaikan sebuah quote. Sudah disiapkan. Asik, gitu dong. Sudah disiapkan. Jadi Dan quote-nya saya apa? sudah membuka-buka buku. Oke. Ya, Ya. quote-nya seperti ini. Iman dalam tindakan adalah cinta. Dan tindakan dalam iman adalah cinta. Wih, luar biasa. Pak Iya. Itu dikasih tadi. Kirain Saya sedih. baru Dikasih tadi saya sama baru dokter dengar Data. pertama kali dari mulut Pak Iya ngomong tentang iman dan Iya, cinta. makanya. Saya tiap hari di sini aja kaget mendengar. Itu dari Pak Virgo, udah disiapkan. Pantesan bagus. Iya. Harina luar biasa ini buat. Nah, Pak Gani, dari quote itu kira-kira menurut Pak Sabta, menurut Pak Alek, bagaimana? Itu sesuai dengan tema kita berarti, Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini. Hari ini kita mau bahas tentang pelayanan kita ke anak-anak ya, Betul. terkait PJJ. Terkait Nah, PJJ. sesuai dengan quote dari Pak Iya tadi. Iman dalam Iya. saya tadi. Iman dalam tindakan Iman dalam tindakan adalah cinta. Cinta. Ini quote dari Pak Iya. dari Cinta Pak dalam Sabta. tindakan adalah iman. Iya. Itu dari tadi kan Pak Alek udah bilang dari tadi udah dikasih. Soalnya lebih Ya. hafal Pak Sabta. Kalau saya sepakat ya dengan quote itu. Entah bukunya apa yang dipakai Pak Iya ya, tapi itu luar biasa loh. Kalau orang ngomong, contoh nih seorang guru, misalkan saya ditanya ya Pak ya sama Pak Figur, Pak Sabta sudah berapa tahun? 12 tahun, saya hampir 12 tahun. Pak Ya mungkin lebih lama lagi. Yang membuat bertahan apa? Ya kalau kita bicara hanya tindakan kita ya, tindakan dalam artian guru itu harus begitu ya gak akan bertahan. Nah makanya ada iman, ada cinta juga di situ. Tapi tidak cukup hanya kita mengakui ya, Betul. Pak Gani ya, saya mencintai murid saya, tapi tindakan kita gak mencintai. Iya, betul. Nah makanya nyambung. Nah, setuju Pak Ya dengan pendapat Pak Sabta. Jadi kita itu guru-guru melayani anak itu dengan iman dan cinta, Pak. Dengan iman dan cinta. Betul. Oke. Jadi kami sengaja mengundang Pak Alek dan Pak Sabta ini untuk membahas berkaitan dengan apa Pak Gani? Membahas tentang suka lupa PJJ, PJJ suka-suka. Loh, bisa gitu ya? Apa itu? Kok 11 Pak Gani? Suka lupa PJJ? Maksudnya apa ini? Ini anak-anak nonton loh. Ini disuruh lupa dengan PJJ.
Tenang Pak, tenang. Gimana? Tahan dulu nafsu. Oh siap. Saya udah kepancing saya Pak. Masa PJJ dilupakan gitu kan? Jadi kita mau ngapain dia teh? Nah itu ya Pak ya. PJJ suka PJJ, Pak Gani suka nggak jelas gitu ah. Jadi begini, baiknya Pak Iya yang melanjutkan. Ya silakan Pak Iya. Kalau menurut saya sih pasti yang simpel lah. Gimana guru-guru SMA Talenta ini selama PJJ perjalanannya atau aktivitasnya apa saja sih, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dibuat. Mungkin itu dulu aja Pak Gani. Nah, nggak bunyi ya. Itu maksud saya tadi Bapak-bapak. Oh. Jadi jangan salah sangka dulu ya. Oke? Siap Pak Gani. Begitu ya. Pak Iya, langsung saja kita tanya ke beliau-beliau ini. Kita tanya ke beliau-beliau. Tapi kui ah Semata. Tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Tak bahagia melihat kau bahagia. Harusnya ku yang di sana yang pilihmu, bukan dia. Harusnya ku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya kau pilih bukan dia. Saya langsung tanya ke Pak Alek aja ya. Boleh, silakan Pak. Pak Alek ini kan wakakur ya. wakakur apaan wakakur? Jangan bikin hal yang ambigu. Wakakur yang jelas Pak Gani. Saya tuh senang Pak ya menyingkat-nyingkat supaya gampang diingetnya. Wakakur. Jargon baru muncul dari Jargon baru ini si yang luar menarik biasa nih. ini. Oke, baik Pak Gani, Pak Iya ya. Jadi kalau dibilang susah atau enggak sama saja sih Pak. Oke. Yang lebih susah itu adalah bagaimana cara mengemas kurikulum itu untuk bisa sampai ke anak-anak. Nah itu lebih susahnya di situ Pak. Tapi ketika menyusun program segala macam itu karena kita saling bekerja sama itu berjalan dengan baik, tidak ada kesusahan Pak. Gitu. Oke, jadi bagaimana kita membuat kemasan yang baik gitu ya, Betul. supaya menarik PJJ Nah, tersebut. itulah tantangan para guru Pak. Makanya mulai dari awal tahun kita itu sudah dipersiapkan Pak. Semua guru itu disiapkan untuk menghadapi PJJ ini. Mulai dari mempersiapkan bahan ajarnya, kemudian mempersiapkan secara teknis, misalnya video pembelajaran, kemudian kita pembuatan materi gitu. Jadi itu Pak, justru tantangannya itu ada di belakang situ. Gitu. Contoh yang menarik nih Pak. Contoh menarik Pak. Contoh menarik. Kalau pembelajaran tatap muka kita hanya menguasai materi, menyiapkan alat peraga, langsung ke kelas. Tuh. Nah, sementara ini kita tidak menghadapi murid secara langsung Pak. Jadi bagaimana caranya materi yang akan kita sampaikan ke anak harus nyampe ke anak. Oh. Di saat kita nggak menghadapi anak secara langsung. Bayangkan Pak Gani. Pak Gani mengajar nggak ada anak secara langsung, tapi materi harus nyampe di anak. Itu memang sulit sih. Nah itu Pak ya, itu pengalaman Jadi, luar biasa kita sebagai guru itu. Sekolah sudah mempersiapkan segitunya Pak Gani. Betul Pak. Sampai sejauh itu. Hmm. Ada nggak misalnya pelatihan yang baru nih buat guru-guru dari Jelas sekolah Pak, nih? jelas ada. Jadi mulai dari bulan Juli Pak ya. Bulan Juli itu akun Sekolah Talenta didaftarkan sebagai Google Suite for Education. Nah itu awalnya Pak, karena kita menggunakan learning management system itu berbasis Google. Gitu. Nah dari situ semua guru diberikan pelatihan penggunaannya, implementasinya Pak. Begitu, gitu Pak ya dari awal. Jadi ada banyak pelatihan. Gitu. Jadi tidak hanya teknologinya, tetapi sumber daya manusianya pun dikembangkan. Nah ini menarik. Jadi Pak, teknologi yang
hebat yang luar biasa tidak ada artinya kalau guru-gurunya tidak hebat. Itu dia. Tapi berarti guru-guru talenta banget. Ya iyalah. Kan ya kita. Oh, pasti. banget. Iya. Sekarang giliran saya. Kasihan pasar tadi habis. Kasihan Pak Alek terus ngobrol begini. Iya, ganti Udah ya. siap-siap mau pergi lagi. Nanti pundung. Ya, Silakan, sekarang pada Pak Sabta. Tadi Wakakur, Wakasis. Makasih. Nah. Apalagi itu Pak Kasis? Wakasis. Pak iya dong. Wakasis apa tadi? Nah, jadi Kalau tadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, sekarang berarti Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nih, di kesiswaan tuh apa saja sih Pak selama PJJ yang ditanganin? Kalau normal kan ada siswanya gitu ya. Ya. Hal-hal berkaitan dengan kesiswaan, kegiatan, ya, kedisiplinan atau tata tertib. Nah, kalau selama PJJ mungkin banyak yang nggak tahu gitu ya. Apa saja sih kesiswaan gitu kan? Silakan Pak Sabta. Ya, mau tidak mau, Pak ya suka tidak suka kesiswaan punya tantangan tersendiri nih. Ya. Sangat. Kenapa? Bisa dibayangkan kalau bidang kerja utamanya kan yang terlihat gitu, yang dampak langsung ke siswanya itu kan kegiatan ekstrakurikuler ya. Betul. Nah ini kami mencoba untuk mengalih fokuskan, nggak mungkin akan ekstrakurikuler langsung tatap muka, jelas tidak Iya, bisa. tidak Jadi bisa. bidang kerjanya kami alih fokuskan ke pendampingan kesulitan belajar, Pak. Ya itu Mendampingi siswa. Ya, artinya bagus Kak. Artinya kami siap sedia ketika memang saatnya harus kunjungan rumah. Nah itu Home visit gitu ya. tanggung jawab utama ada di kesiswaan. Itu salah satunya. Ya untuk penindakan pelanggaran yang lain mungkin apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Misal ada kesulitan anak lama tidak mengumpulkan tugas, itu Betul. mungkin kami akan ambil peran juga. Betul. Tentunya dengan dukungan dari wali kelas, guru yang bersangkutan langsung dan guru bimbingan konseling. Kalau kegiatan anaknya nih Pak, kan kalau misalnya kalau normal kan ada kegiatan lomba-lomba, porak atau Ya. OSIS. Nah sekarang Ya. kalau selama ini bagaimana nih? Yang kita gagas lomba-lomba yang sifatnya virtual Pak akhirnya. Seperti kemarin kita menyatukan event Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan Betul. buat lomba beberapa macam lomba poster, lomba dari cabang bahasanya, dari seninya kita satukan bentuknya virtual. Oke, Pak ya. Oke, Pak Gani. Sekarang saya mau bertanya. Silakan. Untuk bapak-bapak berdua ini ya. Bapak-bapak. Iya, bapak-bapak. Cilacap. Siksi kalau di internet. Oh. Saya mau bertanya mengenai tantangan selama PJJ itu saja ya. Menurut bapak-bapak berdua ini tantangan apa sih yang paling menyita waktu, take time gitu untuk memikirkan dan mencari solusinya. Kemudian setelah itu solusi apa yang bisa dimunculkan dan akan dimunculkan di kemudian hari bila PJJ ini terus berlanjut. Boleh Pak Sabta dulu yang menjawab. Mantap, bertingkat Pak pertanyaannya. Jelas Pak. Baik, yang paling menjadi perhatian dan harusnya sih membutuhkan waktu yang agak lumayan ya Pak Gani. Jadi seorang guru tidak bisa serta-merta ketika dapat materi terus harus memikirkan caranya. Ini dikemas seperti apa, seperti yang dikatakan di depan tadi. Terus dia juga harus membayangkan kalau aku membuat video penugasan seperti ini, apakah bisa dicerna dengan baik, gitu ya? Apakah kalimat yang saya pakai ketika merekam video itu simple? Nah, boleh pakai istilah Inggris nggak nih? Boleh dong. Paham nggak nih MC-nya? Wes, level 8 teach case. Wah, saya level. Nah, straightforward, to the point gitu, getting student attention. Nah, jadi walaupun videonya 8 menit tapi padat harusnya. Nah itu takes time. Nggak bisa loh video pengen lengkap akhirnya panjang, nggak efektif. Kenapa? Kalau anak yang belum paham mengulang video 15 menit sudah 30 menit sendiri, ya kan? Iya. Nah itu yang takes time. Bagaimana mensiasati sebuah materi dikemas sesimpel mungkin tapi seefektif mungkin, itu takes time.
Jadi hal ini itu berkaitan erat dengan kreativitas gurunya sendiri kan. Betul sekali. Berarti Rekan guru-guru Anda di- cerdas di- juga Pak. Tuntut cerdas juga rekan Anda. Memang dia kadang-kadang cerdas Pak. Kadang-kadang, Pak, kadang-kadang ya. Ya, itu bukan sesuatu yang permanen ya. Iya. Sama saya juga cerdas. Baik. Kipas-kipas. Jadi harus Yang kreatif. kesimpulannya kata kuncinya kreatif. Pak Ale, dari Pak Ale. Pertanyaannya sama ya? Masih Sama. sama. ya. Nggak boleh sama ya Pak ya jawabannya. Oh gitu. Wah ini sama kayak saya ke anak saya ini. Jawabannya harus beda-beda. Gitu. Iya betul. Salammu sudah terjawab sih Pak Gani oleh Sir Sabta. Jadi tantangan terbesar adalah mengemas seperti kata Sir Sabta ya, Iya. mengemas materi yang biasanya kita sampaikan secara langsung Pak ya Betul. di depan anak-anak ini secara virtual gitu. Iya. Itu pertama, itu tantangan terbesar guru-guru gitu. Yang kedua Pak Gani, bagaimana cara cara guru-guru memastikan bahwa anak-anak itu paham gitu. Sedangkan kita tidak menghadapi secara langsung, gitu Pak Gani. Jadi kan kadang-kadang anak yang mungkin belum bisa memahami juga tidak mau bertanya gitu. Betul. Kadang-kadang seperti itu Pak ya, yang kadang-kadang apakah anak-anak sudah paham gitu? Tidak ada jawaban. Iya. Nah itu kan kita bingung ya. Nah, betul. Apakah benar-benar sudah paham atau masih ada yang mau ditanya? Nah itu Pak, itu tantangan terbesar kedua Oke. setelah mengemas materi. Gitu. Setelah gurunya harus Ya, kreatif, kita betul. tidak tahu anaknya Betul. paham atau tidak, nyampe atau tidak. Nah, itu Betul Pak. sekali. Ada poin kedua yaitu evaluasi. Nah, Tidak hanya kita udah kreatif nih, tapi kita nggak mau evaluasi, percuma juga ya. Percuma, betulnya. betul. Harus Iya. ada Memastikan tersampaikan ke anaknya itu Pak. ya. Paham. Betul. Makanya Pak Gani, solusi untuk nanti semester genap kan kemungkinan kita nanti masih PJJ Pak. Ya, betul. Kemungkinan besar kita masih PJJ karena kondisi masih belum membaik ya Pak ya. Iya. Solusinya nanti kita akan selalu mengadakan evaluasi rutin Pak. Apakah dengan cara video yang durasi segini itu efektif untuk anak? Kita juga membagikan angket Pak. Kita melibatkan anak, Ya, ya. orang tua untuk mengevaluasi sekolah juga. Jadi Apakah selama ini sudah efektif atau belum gitu Pak? paket lengkap ya Pak ya. Iya jelas. Iya. Guru, orang tua, murid. Betul. Sekolah sendiri ada ya. Sekolah sendiri ada evaluasi Pak. Lengkap Pak ya. Itu bagus. Iya jelas bagus. Biar- tak gitu. Biar lebih naik lagi Betul, kualitasnya. kualitas. Oke, Pak Gani. Ya Pak Tadi ya. kan sudah bicara tentang bagaimana persiapan, Betul. kendala. Nah sekarang saya mau nanya nih, Silakan Pak ya. bapak-bapak berdua nih, kan selama PJJ nih ada nilai-nilai yang ingin kita capai nih, ya. Nah sekarang apakah selama PJJ ini ada nilai-nilai yang bergeser nih, value yang bergeser nih, yang ingin didapatkan selama PJJ apa saja nih Pak? Oh ini cocoknya peserta ini yang jawab kesiswaan. Oh soalnya. iya benar. Iya iya. Ada Silakan. hubungan linear nilai sama kesiswaan gitu Nah, Pak. iya. Bisa melihat kacamatanya hebat juga. Oh iya memang kan kata saya juga kadang-kadang Pak. Baik Pak, yang menjadi kalau boleh mengambil istilah big line ya, garis besarnya yang saya pribadi, saya sudah ungkapkan ke Ibu Kepala dengan Pak Alex juga bahwa nilai kejujuran yang sangat mengkhawatirkan untuk bergeser, gitu ya. Artinya, Setuju saya. artinya bahwa anak ketika mengupload tugas, mengupload ulangan bahkan ya, kalau kita lihat sering teman-teman pakai quizzes ya. Ya, bisa lihat kecenderungannya ini nama ini kok pasti dalam setiap quizzes kok dia di akhir-akhir nih. Kenapa? Dalam tanda tanya besar apakah dia nunggu jawaban? Betul, bisa jadi gitu. seperti itu. Jadi yang kami bisa meraba nilai kejujuran ini yang dipertaruhkan dengan platform seperti ini. Jadi yang Nah, paling besar tuh Ya, di ranah kejujuran kejujuran siswa. ini yang Ya. menjadi PR besar bagi guru-guru bagaimana mengemas sebuah evaluasi itu sehingga jawabannya itu sangat personal. Jadi personalized test. Jadi pertanyaannya yang sangat personal ini tantangan. Mau tidak mau guru harus ke arah sana bermigrasi, tidak lagi hanya itu saja ya, hanya PG saja terus. Ya kadangkala unjuk kerja yang sangat pribadi. Gitu. Saya pernah sampaikan di briefing juga Pak, ya gimana kalau soal cerita matematika contohnya ya, ini hanya bayangan saya Pak, personalize soal itu, soal matematika
soal cerita itu diambil dari ukuran kamar masing-masing. Nah, harusnya kan angkanya beda-beda. Pasti beda. Ya, dampaknya ini luar biasa sekali Pak Gani dan Pak Iya. Gurunya kan harus ekstra ngeceknya kan. Karena kan jawaban benarnya hanya jumlah siswa kan. Betul. Nah, itu contohnya. Jadi value-nya kejujurannya itu. Jujurnya, Betul. tapi ada caranya juga. Ada caranya juga. Kalau dari segi orang tua nih, ada yang bergeser nggak nih value-value nilai-nilainya selama PJJ ini nih? Kira-kira nih. Ini Ke saya atau ke Sersata ini? Kayaknya ke Pak Alek ya, Pak Gani ya. Biar adil ya. Orang tua. Nanti nih, saya dianggurin di sini, Pak. Kalau dari orang tua, Pak ya, yang jelas Pak, satu kata kunci adalah kerjasama. Kerjasama itu poin utama ketika kita melaksanakan PJJ ini, Pak. Betul. Karena mau tidak mau orang tua pasti berperan, baik itu secara langsung ataupun tidak dalam PJJ, Pak. Bukan kita mau merepotkan orang tua, bukan ya. Betul. Tapi memang pada dasarnya pendidikan utama itu kan di keluarga dulu, Pak ya. Keluarga. Baru ke sekolah. Nah, di PJJ ini kembali diingatkan, Pak, bahwa orang tua mau nggak mau harus tetap mendampingi pembelajaran di rumahnya. Walaupun Meskipun- memang anak SMA tidak secara langsung, Nah, Pak ya. itu dia maksud Iya, saya. betul. Anak SMA kan lebih mandiri ya harapannya ya. Jadi tidak harus selalu ditunggu gitu. Begitu Pak Gani. Jadi poin utama sih kerjasama. Makanya kita menjalin komunikasi setiap saat. Salah satunya dengan tidak secara langsung dengan angket gitu. Itu adalah salah satu komunikasi kita dengan orang tua. Jadi itu adalah satu bagian utuh ya Pak ya. Betul, ya. Antara siswa, orang tua dan sekolah. Sekolah, betul Pak. Ya, orang tua nggak bisa biarin begitu saja mungkin Ya, ya. bisa. Oke, Pak Gani. Ya, Kita gimana, Pak, sudah ya? mendengarkan penjelasan tadi tentang PJJ dari guru, Betul. kemudian persiapannya apa dan lain sebagainya. Betul. Nah, sekarang saya mau nanya nih, tips atau trik ya dari Pak Sabta, kemudian dari Pak Alek, bagaimana agar PJJ ini, ya, PJJ ini anak-anak atau gurunya sendiri ya bisa tetap bertahan, bisa tetap bagus kualitasnya. Oke. Silakan. Ini dari sisi mana dulu nih Pak ya? Pak Alek dulu Oke, deh. dari saya ya. Silakan. Oke, jadi Pak ya kalau kita itu guru-guru untuk menjaga kualitas PJJ gitu ya, kita terus kita saling bekerjasama Pak ya. Baik itu dalam pembuatan video itu kita saling bekerja sama. Jadi kan ada beberapa guru yang memang sudah menguasai tentang pembuatan video. Nah kita yang belum bisa kita saling diajarin gitu. Itu supaya apa? Supaya video yang kita berikan ke anak itu benar-benar sudah bagus dan layak gitu Pak ya. Nah itu. Kemudian dari sisi materi juga kita ada GMP gitu. Artinya kita ada komunikasi guru-guru seyayasan Pak. Itu untuk membicarakan tentang secara umum materi yang akan diberikan kepada anak-anak gitu. Gitu Pak ya. Itu mungkin kalau dari sisi guru ya. Kalau tipsnya untuk guru mungkin apa ya? Yang penting mau berusaha Pak. Mau susah apapun itu membuat video, sesulit apapun mengemas materi menjadi sebuah pembelajaran yang menarik. Yang penting kitanya mau, yang penting guru-guru mau. Jadi kalau guru-guru sudah punya kemauan, pasti hasilnya juga bagus, gitu Pak. Sekarang Pak Sabta Ya. nih, biar mentalnya anak-anak menghadapi PJJ ini yang sudah berapa lama nih, biar mentalnya tambah kuat apa nih Pak? Kalau masalah mental, yang pertama dan utama adalah sebenarnya masalah pengaturan beban belajar. Beban belajar. Jadi jangan pernah menunda tugas-tugas yang diberikan nanti gitu. Akhirnya nanti bertumpuk. Jadi bingung ini mau mulai dari mana. Artinya manajemen waktu dan manajemen beban belajar. Anak harus berkomitmen pada dirinya sendiri. Kalau dikasih waktu oleh gurunya 2 hari ya Beresin kalau 2 bisa, hari ya kalau bisa sebelum 2 hari malah lebih bagus. Betul. Kenapa? Begitu sekali stuck dia menyimpan, nanti dia mungkin lupa. Betul. Nah, setelah lupa bertambah lagi gitu. Akhirnya nanti ada judgement yang muncul mentalnya. Jadi mental wah ini mah saling menyalahkan akhirnya. Itu yang tidak bagus ya. Nah, itu yang tidak bagus. Jadi mari toh pihak kurikulum pasti sudah mengatur kan beban belajar. Betul. Nah, kami mengatur sebaik-baiknya
Terus bisa dibayangkan Pak ya, dulu yang belajar dari jam 7.25 ya Pak, kalau Ya. dulu itu ya, dia sudah harus hadir itu 6.50 kan, Betul. Ya. sampai setengah 4 pun mereka bisa enjoy, bisa menikmati. Nah sekarang itu kan sebenarnya dari sisi beban kita sudah mengurangi jam Bebannya beban sudah ya. dikurangi Ya, seharinya dulu bahkan sampai 10 jam ya. Betul. Ya. Kita seharinya maksimal 7 jam ya, Pak. 7 itu sudah maksimal. Sudah maksimal. Berarti kan kalau dihitung per minggunya beban belajar sekolah sudah 3 kali 5, sudah 15 jam dikurangi loh, sudah itu dari beban itu. Maka sekali lagi komitmen pada waktu, jadi pengelolaan manajemen waktunya dan beban belajarnya itu. komitmen sama waktu sama Nah, beban. Untuk tips-tipsnya adalah kenali kesulitan Anda siswa-siswa sejak dini. Ketika sudah mentok misalkan aku nggak paham ya, langsung ada kontak wali kelas, ada grup kelasnya. Aktif berarti Ya, ya, di aktif, situ. aktif, Nah, gitu. Kalau bisa proaktif, jadi Itu jauh lebih bagus, jauh ya. lebih bagus. Kenapa? Proaktif itu begini. Mungkin ada guru yang sudah memposting hari ini atau 2 hari yang lalu untuk pelajaran hari ini, untuk pelajaran yang sekarang maksudnya. Ya proaktif itu ya dia sudah baca dulu Pak Gani, Iya. Pak ya, anak-anak sudah baca, jadi ketika tatap muka ringan, sudah ada bekal pengetahuan dulunya. awal yang cukup untuk bisa nyambung. Akhirnya ketemu deh itu tujuan guru dan tujuan murid, tujuan pembelajaran sama-sama ketemu. Gitu. Kalau tips di luar itu nih, misalnya di rumah, Ya, kondisi gitu, keadaan rumah, bagaimana? kalau nih kira-kira? keadaan rumah tentunya yang kenali kelemahan Anda. Contoh, kalau lihat tempat tidur itu jadi bawaannya males, ya Belajarnya pindah gitu ya. pindah setting gitu. Karena apa? Sekarang PJJ ini sekolah itu sebenarnya pindah ke rumah. Ah, saya setuju. Nah, jadi semua setting yang kita atur dengan manajemen kelas yang kita atur itu pindah ke rumah loh. Kita nggak tahu standarnya loh, ya kan? Setiap orang Anak-anak beda-beda, apakah ya. dia duduknya dengan kursi, apakah dia di bawah, apakah di sini HP atau laptop, di sana ada TV. Betul. Belum lagi kalau crowded ya, Ya. ruko misalkan ada anak di rumah itu sambil dikasih tanggung jawab orang tuanya untuk jaga ruko gitu ya, jaga Betul. tokonya gitu. Wah, itu tantangan besar bagi mereka. Tips-tipsnya adalah kenali ciri khas Anda. Ciri khas supaya Anda itu cepat tune in atau fokus pada sebuah tayangan misalkan, itu di mana? Betul. Yang representatif lah. Intinya berarti disiplin dan aktif itu Pak Gani. Betul. Saya tangkap dari Kalau saya sih menyimpulkannya ada 3. apa Oh, Pak ada Gani? 3. Yang pertama 3 ya. Yang pertama adalah ini tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan berbicara dalam bahasa Inggris ya. Wah, Silakan. Mantap. If there is a will, there is a way. Oh, betul. Betul kan? Paham Pak? Enggak saya Gak apa-apa ya, Pak Sabtu pasti paham. paham. Saya pura-pura paham aja. Ya kan? Lamun ayah kadaek pasti ayah jalan. Oh. Itu. Yang penting mah harus mau dulu. Ya. Mau PJJ pasti ada jalannya. Oke. Niat berartinya. Betul, Pak ya. Yang Ya. kedua, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oh. Cuma jangan dipraktekkan dalam hal tugas yang ditumpuk. Pak. Oh, Ya, iya. betul ya. Oke, betul. Untuk di satu sisi peribahasa ini baik, tapi di sisi lain tidak baik. Jangan menunda pekerjaan. Betul sekali, Itu Pak. mungkin Pak Gani ya. Yang terakhir adalah mensana in corpore sano. Itu perasaan dia nyambung gitu. Tapi menurut dia nyambung terus, Pak. Nyambungnya Pak Gani gimana? ngomong begitu. Di dalam tubuh yang sehat, Terdapat jiwa yang kuat. Mental yang kuat itu didapat dari tubuh yang sehat. Oh, jadi artinya suruh olahraga gitu Pak? Ya, iya dong, Oh. harus menjaga apa namanya kesehatan itu, Ya, baik tubuh dan sehat. jiwa itu harus bareng banyak. siap. Itu menurut saya dari beliau-beliau. Begitu. Begitu. Pak Gani, kita sudah mendengarkan dari mereka nih, dari pihak sekolah, dari pihak guru. Itu yang mana kompleks ternyata ya Pak ya. Ya, ternyata ribet juga, ternyata Iya, tidak betul. seperti yang dibayangkan ya Pak. Betul. Nah Betul, sekarang Pak. bagaimana kalau kita tanya siswanya? Cocok supaya kita dapat penglihatan dari dua sisi yang berbeda. Setuju. Iya, keren. Ini bapak ibu bapaknya sudah bilang seperti ini. Kita tanya siswanya nanti bagaimana nih?
Bener atau enggak? Betul betul. Ya, Mari mari itu kita. mari kita Tapi masa pakai ini kalau ketemu anak nggak enak? harus rapi, Harus rapi dulu. Kita ganti baju dulu. Kita ganti baju dulu. Sembari kita keluar. Ya. Jadi udah ini ya. Sudah terima Oh, kasih. Iya, iya. terima kasih sekali sudah Tapi datang. tunggu dulu. Kita Diam dulu tadi di itu sini. kalian kita bukan kita. Oh. Kita diusir itu. Kita mau ke depan dulu, Pak Gani. Oh, Iya, Kita ke depan dulu. Boleh. Kita ayo. Kita ganti baju dulu, Pak Gani. Tunggu di sini sebentar. Tunggu di sini. Siap. Ya. Oke. Sebelah sini Pak Gani tadi dulu geser lagi. Ya. Satu. Kita berubah. Oke. Keluar atau berubah nih? Berubah aja lalu ke sana. Oke. Berubah. 1 2 3. Gimana Pak Gani? Ya, tadi menarik sekali ya pembahasan dengan Pak Sabta dan Pak Alek. Cukup menarik karena kita melihat dari sisi pihak sekolah. Nah, supaya lebih menarik, Apa nih harapannya? akan ada tamu supaya kita bisa melihat PJJ dari dua sisi yang berbeda. Setuju saya itu. Betul. Nah, yang harus diundang atau yang kita tanya itu siapa? Tadi kan Pak Alek, sama Pak Sabta. Maka saya guru ya. Apakah orang tua, apakah siswa? Wah, tentu saja yang melakukan PJJ itu sendiri. Berarti siswanya. Siswanya. Pak Gani sudah siapkan anaknya Oh, sudah. Apa yang saya tidak siapkan? Mantap sekali. Iya. Itu dengan survei atau dengan polling? Tentu saja survei dan polling. Survei dan polling. Iya, pokoknya semua kemungkinan saya terapkan. Boleh lah, silakan. Jadi kita akan panggil nih. Oh iya. Oke, silakan Pak Gani. Langsung saja ya. Kita panggil nih. Ada 2 orang. Tapi saya nggak tahu nih siapa saja. Makasih bocoran satu. Oke, siap. Silakan Pak Gani dulu. Yang pertama ya, saya panggilkan. Yang pertama adalah Fioni. Baik. Tepuk tangan buat Fioni. Fioni yang pertama. Oke, Yang kedua, silakan, yang Pak. yang kedua berdasarkan bisikan dari Pak Gani tadi, yang kedua ini adalah sosok perempuan berbadan langsing, berambut panjang, cantik tapi tidak melayang. Oke. Bajunya Dia- nggak putih. Bajunya nggak putih misalnya. Dia anak yang banget pokoknya lah, pintar, baik. Tapi nggak tahu nih dia ya mau atau tidak kita tanya. Oh iya. Harus mau, tapi harus mau ya. Oke, kita panggil bersama-sama. Coba Pak Gani. Pak Yaya manggil. Saya aja oke. Oke, kita panggil. Untuk Josephine silakan boleh masuk. Aduh. Tepuk tangan untuk Josephine. Silakan dulu. Pak Yaya jangan duduk. Jangan duduk. Aduh, apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Kurang keras suaranya. Baik, Pak. Baik, biasanya kabar? Pak Gani, harus mereka sudah pakai masker. Iya. Kita boleh lepas ya? Boleh lepas? Boleh ya, aman ya mereka. Aman ya, masih sudah. Kita akan buka dulu. Oke, Pak Gani. Sekuat. Kita minta mereka perkenalkan diri dulu. Boleh. Siapa mereka dulu, ya? Dari Silakan. yang dekat Pak Gani terlebih dahulu. Suaranya yang keras, Nak. Nama, kelas, dari jurusan apa? Oke. Nama saya Fioni Ke kamera ya, saya, ya. Nah, Nama saya Fioni dari kelas XI IPS 1. Fioni dari kelas 11 IPS 1. 11 IPS 1. Yang sebelah saya yang imut-imut. Nama Silakan. saya Josephine dari 11 IPA 1. 11 IPA 1. Fioni dan Joseph. Josephine. Dua-duanya perwakilan kelas 11. Betul. Nah, kenapa mereka yang diundang Pak Gani? Tentu saja ini dari pilihan beberapa banyak ya Pak ya. Oh, sangat banyak. Tanyakan ke guru-guru. Nominasinya juga ribet mungkin Iya ya. betul sekali Pak. Jadi Anda beruntung. Tapi jangan takut nih wajahnya tegang-tegang. Kita juga santai saja. Santai saja dulu. Kalau Ya. misalnya dia saya duduk tegak karena tegak Ya, mundurin dikit-dikit lah. Iya kan ada lupa gitu ya. Gitu ya. Kita akan bertanya kepada kalian berdua karena di segmen pertama kita sudah tanya pihak sekolah, perwakilan Pak Alek sama Pak Sabta. Nah, segmen kedua ini kita akan bertanya pada siswanya langsung.
Itu Pak Gani ya? Betul sekali Pak Iya. Nah, apa saja pertanyaannya saya serahkan ke Pak Gani dulu. Oke, jadi secara umum pertanyaannya mengenai PJJ ya, pasti tentang PJJ. Nah, kalian atau enggak satu dulu aja ya, Vioni dulu deh. Vioni, pengalaman apa sih yang menurut Vioni itu berkesan selama PJJ ini? Bisa baik, bisa buruk, nggak apa-apa. Tapi yang menurut Vioni paling berkesan dari PJJ? Apa ya? Nggak apa-apa. Mau baik boleh, buruk juga nggak apa-apa. Kita terbuka di sini. Pernah waktu ulangan. Ulangan. Ya, ulangan. Jadi saya tuh ngumpulin duluan kan. Nah, gurunya tuh malah nanya, wah hebat banget kayak nyindir saya gitu Pak. Oh, Kayak nyindir jadi saya. seakan-akan tidak percaya. Iya. Oke, menarik tuh Pak ya. Menarik. Ada kasus seperti Di itu. PJJ pasti apa ya? Prasangka praduga tuh banyak sekali. Betul. Sekarang ke Jose, kira-kira saya nggak akan nanya yang kayak tadi. Bayangan Jose PJJ itu apa sih? Kayak gimana sih? PJJ itu pasti lebih santai daripada pelajaran yang di sekolah karena Jadi bisa- lebih santai. Ya, karena bisa kadang kalau ikut Zoom aja nggak mandi dulu juga nggak apa-apa lah gitu. Ketahuan. Ketahuan. Apalagi? Kadang kalau mau makan mau nonton lebih fleksibel juga. Lebih fleksibel. Ya. Jadi lebih santai, lebih fleksibel. Ya pokoknya lebih Lebih nyantai. fleksibel. Lalu ke saya lagi Pak Gani ya, ke Vioni. Yang kamu rasakan, ya, yang kamu rasakan secara umum, apakah kamu menikmati PJJ atau merasa enak atau terpaksa atau bagaimana? Silahkan. Waktu awal-awal PJJ sih enak banget ya Pak kayak karena kita tuh pengen kayak libur gitu waktu semester Awal semester kelas 11 berarti ya. Iya, kayak masih enak gitu. Tapi lama-lama tuh bosen Pak, kayak nggak bisa kemana-mana. PJJ itu seperti itu. Kalau Jose, Kayak lebih terpaksa sih karena situasi juga kayak gini. Kalau situasinya ini kan pasti nggak mungkin ada PJJ gitu. jadi Nah, karena merasa lebih terpaksa karena situasi tapi seperti enak ini. juga sih. Tapi enak juga. Jadi mau pilih PJJ atau pilih sekolah? Saya mau nanya. Pilih sekolah. Sekolah tapi setengah-setengah. Nah, ya. Oh boleh. Silakan pertanyaan berikutnya Pak Gani. Apa ya Pak ya? Oh iya, selama PJJ tentu saja kan tiap guru berbeda ya. Nah, kemudian bagaimana kalian bisa menyikapi kan berat nih pertanyaan ya, menyikapi perbedaan dari guru-guru tersebut. Misalnya saya tentu saja cara mengajarnya berbeda dengan Pak Iya saat PJJ ya. Nah itu bagaimana sih menurut kalian, komentar kalian tentang perbedaan cara mengajar guru kalian? Ya, karena setiap guru emang beda ya Pak, jadi kita harus bisa apa ya, menghargai guru itu gimana cara ngajar kitanya, jadi kitanya bisa enjoy gitu sama guru. Oke, Jose. Kita sih harus bisa menerima aja karena setiap orang nggak bisa disamain, jadi lebih bisa merasakan kalau jadi guru juga udah setahun ngajar, jadi kita juga harus bisa ngertiin gurunya. Harus mengerti. harus mengerti. Baik. Pertanyaan berikutnya dari saya. Pengalaman Anda selama PJJ, ya, pengalaman Anda selama PJJ, pernah nggak membayangkan bagaimana Bapak Ibu gurunya ngajar PJJ? Pernah membayangkan tidak? Pasti ribet sih, harus nyiapin buat laptop, harus siapin nanti mikrofon gitu. Yoni? Ya sih, menurut saya mah ribetnya di masalah jaringan. Kadang suka nge-lag gitu kan, jadi susah. Menarik. Sangat menarik. Kita sudah tahu dari Pak Sabta, Pak Alek, sekarang dari siswa. Nah, katanya kita mau bikin video Pak ya? Betul. Kita punya tayangan buat Anda berdua yang sudah dibuat oleh tim kreatif, Betul. berkaitan dengan PJJ. Ya, mau dilihat? Boleh. Boleh dilihat ya. Kalau nggak mau kita baca. Bisa.
Oke, jadi mau ya? Kita lihat dulu bersama-sama. Baiklah, mari kita bersama-sama menyaksikan video PJJ yang berasal dari Guru. Mari kita saksikan. Kui Sumatera. Kan ya yang disebut tembang tilu eta hal. Re-emphasize this once again. So what is actual naik dan fungsi turun? Nah ini kan yang warna merah, coba perhatikan warna merah. Banyak hal baru terutama yang saya pelajari. Pertama, persiapan. Dari segi persiapan, yang awalnya mungkin saya hanya mempersiapkan materi karena pembelajarannya jarak jauh, otomatis saya harus menyiapkan juga cara, metode, atau media yang bisa saya gunakan untuk mempermudah peserta didik memahami materi. Jadi selama PJJ ini ya harus belajar nyiapin materi, harus belajar menyampaikan materi, harus belajar merekam, mengedit, istilah-istilah baru lah. Kalau Anda lihat lipatan-lipatan seperti ini disebut jonjot usus halus. Ya. Kalau saya rasa jauh lebih sulit, lebih berat dibanding dengan mengajar langsung di kelas. Ya. Kenapa? Karena banyak yang harus disiapkan. Bukan hanya materi, kalau materi biasanya mungkin hanya PowerPoint, kita harus buat video pembelajaran. Otomatis text time ya, waktunya lebih lama. Terus harus pikir idenya seperti apa gitu. Mengajar secara online membuat saya perlu mempersiapkan banyak hal. Saya perlu merumuskan materi tentu saja dengan lebih ringkas tanpa kehilangan esensi. Saya perlu memilih media yang tepat untuk jenis materi tertentu. Saya juga harus belajar hal-hal teknis seperti gimana caranya membuat video yang baik, melakukan perbaikan pada kualitas suara supaya anak-anak yang mendengarkan dan menonton video pembelajaran yang saya buat tidak merasa lebih sulit ketika mereka harus menonton video tersebut karena kualitasnya yang buruk. Lebih sulit, ya. Apakah gara-gara itu saya menyerah? Harusnya sih enggak ya. Gunakan untuk menyimpan semua data website yang akan kita panggil. Siapkan satu mode khusus untuk mempelajari materi yang ada dalam sini ya. Jadi kita tidak hanya siswa yang perlu saya berikan wawasan ataupun ilmu-ilmu terkait dengan teknologi baru atau digital platform. Di sini juga saya perlu untuk mengajar para teman-teman pendidik saya yang di sekolah ini agar bisa juga menguasai semua platform ataupun pendukung-pendukung alat digital yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran secara daring. Kelas 11 tidak semua anak punya alat musik di rumah. Cuma saya tetap memaksimalkan, yaitu bisa diusahakan dengan cara bisa menggunakan aplikasi piano dalam Android atau bisa digantikan dengan gambar piano yang bisa digambar oleh siswa dulu menggunakan karton. Karena pertama-tama itu kan terpapar radiasi, ya kurang lebih gitu. Kalau PJJ itu repotnya adalah karena harus buka laptop, kemudian kalau misalnya memeriksa jawaban setiap anak itu teh harus di zoom, dan itu bikin waktu mengoreksi jauh lebih lama.
Selain daripada tangan adalah mata. Mata paling capek banget karena pertama-tama itu kan terpapar radiasi ya. Jadi kalau misalnya terlalu lama menatap layar laptop itu dampaknya bisa bikin mata jadi kayak berair. Ya, Itu ada satu contoh soal di mana Jadi titik maksimal sarannya F(x) berapa? sama dengan Sarannya 1.200.000. Re-emphasize this once again. So what is actual? Tetap semangat ya, see you soon. Semangat. God bless you all. Jangan bapak. Jaga kesehatan guys. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Semangat ya. semangat. Keep fighting. Yuk bareng-bareng lewatin pandemi. Jangan berhenti cuma gara-gara corona ya. Sarang heo. Oke. Kaget. Semangat ya, semangat. Kaget yang sampai berdiri. Oke, apa dulu? Silakan Ya, tadi kita sudah bersama-sama melihat mengenai video PJJ ya dari sudut pandang guru. Nah, Selanjutnya bareng nih. Iya. Jadi selanjutnya Pak ya, Kita akan nanya nih pendapat dari Fioni dan Jose. Apa yang kamu pikirkan, apa yang ada di benak kamu setelah menonton tayangan yang tadi? Menurut Fioni nih, kalau lihat tayangan tadi bagaimana? Saya sih ternyata tuh nyiapin buat PJJ itu nggak semudah yang siswa pikirin gitu Pak. Harus guru itu harus tahu nantinya kayak gimana gitu. Bisa tersampaikan enggak materinya ke siswanya. Gitu. Jose? Ternyata perjuangan guru itu besar banget biar siswanya itu ngerti sama biar pembelajarannya efektif, seefektif kayak di sekolah. Seefektif dan mengerti. Jadi terharu saya. saya terbang. Saya merasa ini ya, bangga gitu Pak ya. Tapi saya masih penasaran nih. Kira-kira setelah Bapak Ibu gurunya mempersiapkan, memperjuangkan seperti itu, siswanya apakah sama juga bakal berjuang, bekerja keras sama kayak gurunya atau tidak nih? Menurut Anda nih ya, perwakilan siswa nih dari Jose dulu. Siswanya apakah bakal semangat juga? Gurunya udah persiapannya gila-gilaan. Apakah siswanya bakal santai aja deh atau oh iya saya juga harus semangat? Menurut Jose bagaimana? Harusnya ya ada hubungan timbal balik gitu. Jadi sama-sama diuntungkan juga meskipun udah sama-sama berjuang, tapi sama-sama dapat hasil yang terbaik. Mestinya. Iya. Mestinya. Kalau Fioni? Iya, sama artinya siswanya juga lebih menghargai guru yang udah berjuang itu kan. Jadi kitanya harus lebih semangat. Silahkan Pak Gani. Iya, makanya saya setuju Pak ya, saya tidak mau bertanya lagi. Saya setuju bahwa harus ada timbal balik Pak ya, betul sekali ya. Bagaimana guru yang sudah berjuang, kemudian muridnya menghargai, gurunya juga balik lagi menghargai siswanya yang sudah berjuang gitu Pak ya. Nah, sekarang saya mau nanya, selama ini apakah ada siswa yang tidak seperti yang Anda sampaikan tadi? Yang nggak peduli, yang santai aja, atau cuek sama sekali, ada nggak menurut pengalaman Anda nih di kelas? Fioni? Pasti ada sih. Pasti ada. Pasti ada yang seperti itu. Jose? Ya, pasti ada. Saran buat mereka apa nih kira-kira? Jose dulu deh. Harusnya sadar diri kalau pendidikan itu sekarang yang harus kita semua prioritasin, bukan hal lain gitu. Meskipun kondisi seperti ini gitu ya. Iya. Kalau Fioni? Ya sama Pak, harus lebih semangat lagi sih udah. Jangan sama-sama terus. Kamu mesti kayak sendiri. Sama. Sama, saya jawab. Oh iya, pertanyaannya juga sama. Oke, ayo kamu jawab. Oh enggak ya. Oh pesannya juga sama. Kamu jadi ngambek Pak ya? Bisa dia tegang terus mukanya. Kelihatannya. Atau belum kita kasih minum makanya mereka. Astaga ini mana bagian dapur? Biasanya kayak episode kemarin ada yang datang. Iya. Sekarang yang datang mana? Yang jadi bintang kamu. Oh iya. Oke, setelah kalian tadi menyaksikan tayangan ya tentang persiapan Bapak Ibu gurunya PJJ,
apa yang harus dilakukan? Dan pesan untuk teman-temannya yang di rumah, menurut kamu bagaimana? Silakan Jose. Setelah niat tayangan tadi harusnya kita tuh sadar, guru-guru tuh udah susah-susah loh ngasih yang terbaik buat murid. Nah harusnya juga murid kasih yang terbaik buat para gurunya. Jadi harus semangat belajar dan prioritasin sekolah. Kalau Yoni? Menurut saya kita harusnya lebih semangat lagi karena gurunya juga udah susah payah kan Pak. Oke. Pak Gani? Kasih juga. Ada pertanyaan lain tidak? Oh, sekarang cukup ya. Saya juga mau pesan, boleh? Mau pesan? Boleh, silakan. Iya, jadi betul ya dengan teman-teman tadi bahwa ya harus semangat, betul sekali ya. Saya semangat, Anda semangat, kamu para guru jadinya semangat juga. Lebih semangat. Betul Pak. Kalau lihat siswanya antusias, kita lebih antusias lagi. Kita lebih antusias, kita bakal lebih senang. Betul. Jadi kalau ditanya, jawab. Jawab aja. Oke, terima kasih kepada Fioni dan Jose atas kedatangannya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk berolahraga, tentu saja ya. Makan makanan yang sehat. Jangan lupa 3M. Salam juga buat orang tua kalian. Oke, terima kasih ya. Kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Fioni dan Jose yang sudah hadir di studio kami. Untuk menutupnya, nah kalau Pak Ia bilang kuliah, kita jawab semata. Oke? Sambil Siap ya, sampai nunjuk ya. Oke, siap? Oke. Kuliah semata. Kenapa ya? Haridan. Sami, saya juga haridan sebenarnya. Tadi ada siswa nggak enak. Nggak enak kalau Pak. Ganti baju loh. Ayo, ayo ganti baju. Siap. Nah, Pak Gani. Iya, Pak Ia. Pakai baju gini lagi. Berubah lagi kita. Kan tadi sama murid ya. Iya, nggak enak. Iya. Oke, Pak Alex, Pak Sabta nih. Ya, tadi kita sudah sedikit bertanya-tanya kepada perwakilan siswa. Iya, betul. Menanyakan tentang bagaimana PJJ, perasaan mereka, pengalaman mereka tentang PJJ. Bagus juga. Iya, Ya. saja. Gimana katanya Pak Gani tadi Jadi, pendapat mereka? Berdasarkan video yang ditampilkan ya kepada mereka itu bersemangat gitu ya, artinya menanggapi dengan positif bahwa gurunya juga semangat, masa muridnya nggak semangat? Kalimatnya itu ya. Betul. Anaknya siapa Pak Gani tadi ya? Anaknya itu adalah Fioni dan Josephine. Oh, Fioni dari IPS, iya. Josephine dari IPA. Josephine ketua sistem Ketua itu ya? OSIS, Oh betul. iya. Oke. Jadi mereka juga menyampaikan bahwa baru tahu loh bahwa bapak ibu gurunya kalau mau ngajar tuh seperti itu loh ribetnya Mas Sabta. Jadi mereka merasa kalau gurunya sudah maksimal mempersiapkan, berarti kami pun juga harus maksimal gitu dalam mengikuti PJJ. Betul. Cocok sekali ya berarti ya. Berarti sama kayak tadi tema berarti Pak Gani ya? Betul. Oh iya. PJJ suka lupa, PJJ suka-suka. Oh, jadi tadi tuh cocok ya? Cocok. Oh, cocok ser. Iya, cocok. Jadi bukan Bukan benar-benar asal-asalan. melupakan ya? Iya. Bukan. Oh, mungkin gini ya. Nah, karena kalian sukanya berasa kayak lupa ini sedang bercicik gitu. Betul. Nah, itu. Iya. karena Menarik. suka lupa. Suka Tapi lupa, sudah PJJ padahal itu ya betul. PJJ. Padahal sedang belajar ya. Sedang belajar tentu saja. Jadi kayak main game aja di depan laptop, padahal sedang belajar gitu. karena saking menikmati. Nah, gitu. Positif juga ya tanggapannya anak-anak. Oh iya, sangat positif Pak, sangat positif. Jadi apakah kita mau minta pendapat mereka nih? Oh tentu saja Pak. Oke, kita tanya dulu mereka nih. Boleh. Apa yang bisa mereka simpulkan, apa Iya. yang bisa mereka bagi ke teman-teman semua berkaitan dengan PJJ nih, ya. Ada nggak catatan dari Pak Alex sama Pak Sabta nih? Silakan. Catatan akhir ya. Catatan akhir. Boleh. Boleh. Nggak usah panjang-panjang Pak Alex. Oh, siap, Pak. 1-2 kalimat saja. Ya. Tuh. Oh, siapa dulu nih? Oh, saya dulu. Pak Alex dulu, Pak Alex dulu. Ya, dari saya Pak. Ya, jadi lebih menanggapi tentang anak ya Pak ya tadi. Jadi Bapak Ibu guru dan anak-anak semua ya. Tentunya kita itu para guru sudah memberikan berusaha yang terbaik.
sudah mempersiapkan semua proses pembelajaran itu dengan baik. Apapun yang diterima anak itu kita sangat terbuka, Pak. Bukan berarti kita menuntut anak untuk selalu positif juga. Karena kita juga menyadari, Pak, kita terus mengevaluasi. Jangan-jangan memang benar video kita yang kurang maksimal. Jangan-jangan benar metode kita yang bosan. Jadi pada intinya kita guru-guru sangat terbuka, Pak, dengan semua masukan dari orang tua, dari anak. Yang jelas guru-guru akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak. Begitu, Pak. Oke, mantap sekali. Mantap sekali. Pak Sabta, Kalau dari saya sederhana, Pak. Walau kita dalam PJJ dengan segala kesulitan, hambatan dan tantangan gitu, belum tentu ya kita sudah baik. Ada kadang jaringan tiba-tiba drop, ya. Tapi jangan lupa kita ini sedang diuji dengan sistem seperti ini, karena kita akan meraih sebuah kebahagiaan besar di depan. Jadi kalau guru-gurunya sudah melakukan yang terbaik, dan ternyata anak-anak kita juga punya keinginan untuk memberikan yang terbaik, nah saya yakin dan sangat yakin kita semua akan berakhir bahagia. Jadi keep fighting, keep the spirit of learning. Asik. Mantap, the spirit of learning, harus tetap semangat dalam belajar. Betul sekali. Gurunya semangat, anaknya juga semangat. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Artinya cocok, ya itulah. Cocok lah, gitu kan. Cocok ya. Cocok. Baik, Pak Gani. Iya, Pak ya. Nampaknya kita sudah harus iya ya. beres nih. Harus Ya. dibereskan. Terima kasih buat Pak Sabta yang sudah Sama-sama, menyempatkan Pak. waktu. Sama-sama, ya. Pak Alek juga yang sudah menyempatkan waktu, sudah datang, ya sudah mau kita tanya-tanya. Betul sekali. Ya. Lalu buat yang di rumah ada pesan Pak Gani? Silakan. Ya, sama ya, saya juga sebagai pembawa acara dan guru. Iya loh, kan Bapak juga guru kan? Iya. Tetap semangat, keep fighting, jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa ya. Jangan lupa berdoa, karena berdoa itu juga penting. Begitu, silakan kalau ada tanya. Kalau dari saya jangan lupa buat anak-anak semua yang di sana yang nonton, subscribe, comment, and like, biar kitanya tambah kreatif, kitanya tambah menampilkan yang terbaik. Suka lupa itu kan? Suka lupa PJJ. Suka lupa PJJ. Suka lupa subscribe. Suka lupa subscribe, jangan lupa. Ya, sekali lagi subscribe, komen, dan like. Oke. Ya. Jadi kita akhiri acara hari ini. Kita akhiri saja. Bagaimana closingnya? Bagaimana ya Pak ya? Apa lagi kan? Ada quote kita apa itu? Oke, sebagai penutup saya akan memberikan sebuah quote. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi lebok. Yang artinya saya sendiri nggak tahu, Pak ya. Kalau kita mau berusaha dan bekerja keras, sesulit apapun itu pasti bisa kita raih. Jadi tetap berusaha, tetap semangat, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kui semata.